Ketika aku membuka kotak tua di loteng rumah kakek yang baru saja meninggal, tanganku bergetar menemukan tumpukan surat cinta yang ditujukan bukan untuk nenek, melainkan untuk seorang pria bernama Pak Surya. Dunia seolah runtuh di sekitarku karena selama ini aku yakin aku adalah satu-satunya yang menyimpan rahasia orientasi ini di dalam garis keturunan keluarga kami yang taat agama. Debu menari di bawah sinar matahari sore yang menyusup lewat celah atap rumah joglo tua di desa dekat Yogyakarta, dan setiap helai kertas kuning itu seperti pisau yang menusuk dada. Aku, Rian, 28 tahun, pegawai kantor di Jakarta yang selalu berpura-pura jadi pria biasa di hadapan ibu dan ayah, kini berdiri sendirian dengan hati yang hancur. Surat pertama yang kubaca dimulai dengan kata-kata lembut, "Surya sayang, malam ini aku merindukan pelukanmu di bawah pohon kelapa yang sama seperti dulu di tahun 1865. Tanda tangan kakek, lengkap dengan coretan tinta pudar yang aku kenal dari buku catatan lama di meja kerjanya. Air mata mengalir tanpa suara. Bagaimana mungkin? Kakek, pria yang setiap Jumat mengimami salat di masjid desa, yang selalu mengajarkanku bahwa laki-laki harus kuat dan menikah dengan perempuan, ternyata menyimpan api yang sama seperti yang kini membakar jiwaku setiap kali aku memandang Arya. Rekan kerjaku yang senyumnya saja sudah membuat dunia terasa lebih ringan. Aku duduk di lantai kayu yang berderit, membaca surat demi surat. Ada yang bercerita tentang pertemuan rahasia di hutan selama masa Orde Lama, tentang surat yang dikirim lewat teman yang bisa dipercaya, tentang rasa takut yang sama seperti yang kurasakan sekarang, takut dicap sebagai aib keluarga, takut kehilangan segalanya. Setiap kata membuat napasku sesak. Aku yang selama bertahun-tahun menahan diri, berpura-pura tertarik pada gadis-gadis yang ibu perkenalkan, kini merasa seperti penipu terbesar. Apakah aku mewarisi ini? Apakah darah ini yang membuat aku tak pernah bisa mencintai seperti yang diharapkan orang lain? Malam itu aku tak bisa tidur. Di kamar kecil yang dulu milik kakek, aku memeluk lutut sambil memandang oto hitam putih di dinding. Kakek muda tersenyum lebar di samping seorang pria berpakaian seragam tentara. Pak Surya. Aku tahu namanya sekarang. Besok pagi, keluarga besar akan berkumpul untuk pembacaan wasiat. Aku harus memutuskan, diam saja seperti kakek, atau memberanikan diri mengungkap yang selama ini kubungkus rapat. Tapi bagaimana kalau surat-surat ini hanya awal dari badai yang akan menghancurkan rumah ini? Aku menutup kotak itu perlahan, tapi rahasianya sudah merayap ke dalam urat nadiku, tak bisa lagi kuhapus. Hati ini berdegup kencang, campur antara lega yang aneh dan ketakutan yang menusuk. Untuk pertama kali, aku merasa tidak sendirian, tapi justru itu yang paling menakutkan. Pagi harinya, suara ibu memanggil dari bawah. "Rian, turunlah. Semua sudah datang." Aku menyembunyikan kotak di bawah tempat tidur, tapi beban di dada tak ikut tersembunyi. Saat turun tangga, aku melihat wajah-wajah familiar, ayah yang selalu tegas, ibu yang lembut tapi penuh harapan, paman-paman yang suka bercanda tentang cucu laki-laki harus melanjutkan nama baik keluarga. Mereka tak tahu bahwa di dalam diriku ada badai yang sama seperti yang pernah dialami kakek. Aku tersenyum paksa, tapi di dalam hati aku berjanji pada diri sendiri, hari ini aku tidak akan lagi menjadi pengecut. Tapi Tuhan, beri aku kekuatan karena aku tahu pengakuan ini bisa menghancurkan segalanya. Arya menelepon tepat saat aku sedang menyusun kata-kata di kepala untuk pengakuan nanti malam. Suaranya lembut seperti biasa, "Rian, kamu baik-baik saja?" Suaramu terdengar lelah. Aku duduk di teras belakang rumah, memandang sawah hijau yang membentang di bawah langit biru cerah, dan untuk sesaat aku ingin menceritakan segalanya. Tapi lidahku keluh. Bagaimana aku bisa bilang pada pria yang kucintai bahwa aku baru saja menemukan bukti bahwa kakekku juga pernah mencintai seorang pria, dan bahwa selama ini aku merasa seperti monster karena mengira aku satu-satunya yang jerusak di keluarga ini.
Arya tak tahu betapa dalamnya luka yang kubawa dari Jakarta ke desa ini. Kami bertemu 2 tahun lalu di kantor, pandangan pertama kami bertemu di ruang rapat, dan sejak itu, setiap malam kami berbagi cerita lewat pesan tanpa pernah berani menyentuh lebih dari sekadar pelukan rahasia di apartemenku. Aku baik, jawabku bohong, suaraku bergetar. Hanya kangen kamu. Arya tertawa pelan, suara yang selalu membuat dadaku hangat. Besok aku bisa ke sana kalau kamu mau. Aku tahu keluargamu lagi berkumpul, tapi aku bisa pura-pura jadi teman kerja biasa. Tawaran itu manis, tapi aku tahu risiko besar. Di desa ini, bahkan secuil kecurigaan bisa jadi desas-desus yang menyebar lebih cepat dari angin musim kemarau. Aku menolak halus, tapi hati ini menjerit minta pelukannya. Malam itu, saat makan malam keluarga, ibu menyodorkan piring berisi ayam goreng kesukaanku. Kamu harus cepat menikah, Rian. Umurmu sudah 28. Lihat sepupumu sudah punya 2 anak. Kata-kata itu seperti tamparan. Aku menunduk, tanganku mencengkeram sendok sampai buku jari memutih. Ayah mengangguk setuju, benar. Jangan seperti kakekmu yang dulu terlalu sibuk dengan teman-temannya sampai lupa membangun keluarga besar. Kata teman-temannya membuatku tersedak. Apakah ayah tahu? Atau hanya kebetulan? Aku bangkit tiba-tiba, alasan ke kamar mandi. Di sana, aku membaca ulang salah satu surat kakek yang kubawa diam-diam. Surya, jika suatu hari anakku membaca ini, katakan padanya bahwa mencintai bukan dosa, hanya saja dunia ini yang terlalu kejam. Air mataku jatuh ke kertas. Aku merasa kakek sedang berbicara langsung padaku, melintasi waktu. Malam semakin larut, aku keluar rumah diam-diam, berjalan ke sawah di bawah bulan purnama. Di sana aku menelepon Arya lagi. Kali ini aku tak bisa menahan. Arya, aku ingin kamu datang. Besok. Aku akan bilang semuanya pada keluarga. Suaranya hening sejenak, lalu penuh kekhawatiran, kamu yakin? Aku takut mereka menyakitimu. Aku tersenyum getir. Aku sudah lelah menyembunyikan diri, seperti kakek dulu. Keesokan paginya, Arya tiba dengan motor, wajahnya tegang tapi matanya penuh cinta. Kami bertemu di belakang masjid desa, pelukan singkat yang penuh makna. Apapun yang terjadi, aku di sini, bisiknya. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Keluarga besar sudah berkumpul di ruang tamu, wasiat akan dibacakan. Kotak surat kakekku sembunyikan di tas, siap menjadi senjata atau bencana. Saat namaku disebut dalam wasiat, sebuah tanah kecil untuk cucu kesayangan, aku berdiri. Semua mata tertuju padaku. Sebelum kita lanjut ada yang harus kukatakan. Suaraku parau. Ibu tersenyum harap-harap, ayah mengerutkan kening. Dan di saat itu aku tahu tak ada jalan kembali. Aku Gai. Kata-kata itu meluncur dari mulutku seperti batu yang dilempar ke danau tenang, menciptakan riak yang langsung berubah menjadi gelombang besar. Ruang tamu rumah kakek mendadak sunyi, hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Ibu menjatuhkan cangkir tehnya, pecahan porselen berhamburan di lantai seperti hatiku yang hancur. Ayah berdiri perlahan, wajahnya memerah, apa yang kamu katakan, Rian? Jangan bercanda di saat seperti ini. Paman-paman saling pandang, sepupu-sepupu muda membeku dengan mulut ternganga. Aku berdiri di tengah mereka, tubuh gemetar, tapi untuk pertama kali dalam hidup, aku merasa bebas. Arya berdiri di belakangku, tangannya menyentuh punggungku pelan sebagai dukungan diam. Ibu menangis terseduh, anakku ini pasti karena pengaruh kota. Kamu capek kerja, ya? Kita cari dukun, kita sembuhkan. Kata-katanya menusuk lebih dalam dari tuduhan ayah. Aku mengeluarkan kotak surat dari tas, meletakkannya di meja. Ini bukan pengaruh kota, Bu. Ini darah kami. Baca saja. Kakek-kakek juga seperti aku.
Tangan ibu bergetar saat membuka surat pertama. Saat matanya menyusuri baris demi baris, wajahnya berubah dari sedih menjadi marah, lalu kosong. Ini bohong. Ayahmu tidak mungkin, jeritnya. Ayah merebut surat itu, membacanya sekilas, lalu merobeknya menjadi dua. Cukup. Keluar dari rumah ini, Rian. Kamu membawa aib. Ruangan meledak. Paman yang paling tua, Pak Budi, tiba-tiba berdiri. Tunggu. Aku tahu. Dulu saat ayahmu masih hidup, dia pernah cerita padaku tentang surat-surat ini. Dia minta aku simpan rahasia sampai mati. Pengakuan paman itu seperti bom kedua. Ayah memandang saudaranya dengan mata melotot, kamu tahu dan diam saja. Drama semakin memuncak. Ibu ambruk ke soa, menangis sambil memeluk otot kakek. Aku merasa dunia berputar. Arya menarik tanganku pelan, kita pergi dulu, Rian. Biarkan mereka tenang. Tapi aku tak bisa. Aku berlutut di depan ibu, bu, aku tetap anakmu. Aku hanya ingin hidup jujur, seperti yang kakek tak pernah bisa. Ibu memandangku lama, air matanya mengalir. Kamu sama seperti ayahmu dulu. Dia juga pernah menangis di kamar ini, bilang dia tak bisa mencintai perempuan sepenuhnya. Malam itu, rumah yang biasanya penuh tawa menjadi medan perang diam. Ayah mengunci diri di kamar, ibu tak mau bicara. Arya menginap di rumah tetangga dengan alasan teman kantor. Aku berbaring di kamar lama, memeluk surat-surat yang tersisa, merasakan campuran lega dan kesedihan yang tak tertahankan. Pengakuan ini membebaskan aku, tapi juga merobek keluarga yang kucintai. Apakah harga kejujuran selalu sebesar ini? Aku tak tahu. Tapi di tengah kegelapan, aku merasakan kehadiran kakek, seolah dia tersenyum dari surga, akhirnya lega karena cucunya tak lagi menyimpan beban yang sama. Pagi berikutnya, desa sudah ramai dengan desas-desus. Tetangga melirikku saat aku berjalan ke pasar, bisik-bisik di belakang punggung. Anak Pak Hadi itu katanya suka laki-laki. Aku berpura-pura tak mendengar, tapi setiap kata seperti duri. Di rumah, suasana masih tegang. Ibu memasak tanpa bicara, ayah pergi ke sawah lebih pagi dari biasa. Aku membuka kotak surat lagi, kali ini menemukan foto lama yang terselip di antara amplop. Kakek dan Pak Surya berdiri berdampingan di depan pohon beringin besar, tangan mereka hampir bersentuhan. Di belakang foto ada tulisan, Sarbu 867, sebelum semuanya berubah. Aku duduk berjam-jam, membayangkan hidup kakek, menikah dengan nenek karena tekanan keluarga, punya anak, tapi hati tetap milik Surya yang hilang entah kemana setelah peristiwa 65. Arya datang sore hari, membawa makanan dari kota. Kami duduk di teras, tangannya menyentuh jemariku diam-diam, kamu kuat sekali, Rian. Tapi jangan paksa diri kalau belum siap. Aku menggeleng. Aku sudah siap. Tapi keluargaku mereka butuh waktu. Malam itu, Paman Budi datang diam-diam, aku minta maaf atas robekan ayahmu kemarin. Ini surat terakhir kakek untukmu. Dia memberikan amplop baru. Di dalamnya, kakek menulis, Rian kecil, jika kamu membaca ini, artinya kamu sudah menemukan jalan yang sama. Jangan ulangi kesalahanku. Cintailah dengan berani, meski dunia menolak. Air mataku jatuh lagi. Paman menceritakan bagaimana kakek hampir bunuh diri saat Surya menikah dengan perempuan lain karena paksaan. Dia hidup demi keluarga, tapi mati dengan penyesalan, kata paman pelan. Keesokan harinya, ibu memanggilku ke dapur. Matanya bengkak. Aku baca semua surat itu semalam. Ayahmu dia tak mau mengakui, tapi dia tahu. Dia takut sejarah terulang pada kamu. Kami berpelukan lama, tangis kami bercampur. Tapi ayah masih diam. Konflik semakin dalam saat sepupu perempuanku yang baru pulang dari Jakarta mendengar berita dan langsung memelukku. Aku bangga padamu, Mas. Tapi tolong pikirkan nama baik keluarga. Nama baik.
kata yang selalu menghantuiku. Arya dan aku berjalan di sawah sore itu membicarakan masa depan. Kalau keluargamu tak terima, kita bisa pindah ke Bali, katanya. Aku tersenyum, tapi hati ini tahu aku tak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Rahasia kakek bukan hanya pembebasan, tapi juga beban baru, beban untuk memperbaiki apa yang dulu tak bisa diperbaiki. Ketegangan mencapai puncak saat ayah akhirnya bicara. Di meja makan malam, dia meletakkan sendok keras-keras. Besok ada perjodohan dengan anak Pak Lurah. Kamu harus menikah, Rian. Ini demi keluarga. Kata-kata itu seperti petir. Aku bangkit, kursi terjungkal. Ayah, aku sudah bilang siapa aku. Arya yang kebetulan datang, mendengar dari luar dan masuk dengan wajah pucat. Pak, saya mencintai anak Bapak. Saya akan jaga dia. Ayah memandang Arya dengan mata penuh amarah. Kamu yang merusak anakku. Pertengkaran meledak. Ibu menangis lagi, paman mencoba menengahi, tapi ayah mengusir Arya keluar rumah. Aku berlari mengejar, Arya, tunggu. Di jalan desa yang gelap, Arya memelukku erat. Mungkin ini salah. Mungkin aku hanya membebani kamu. Suaranya pecah. Aku memegang wajahnya. Jangan bilang begitu. Kita sudah sejauh ini. Malam itu aku hampir putus asa. Aku duduk sendirian di loteng, membaca surat kakek tentang bagaimana dia kehilangan Surya karena tak berani melawan. Aku tak mau jadi seperti kamu, kek, bisikku. Tapi keesokan paginya, Arya tak menjawab teleponku. Panik, aku ke kota mencarinya. Di apartemennya, aku menemukan pintu terkunci dan pesan singkat, aku butuh waktu, Rian. Ma. Dunia runtuh lagi. Aku kembali ke desa dengan hati hancur, bertanya-tanya apakah pengakuan ini hanya membawa kesedihan bagi semua orang yang kucintai. Ibu melihat wajahku dan memelukku. Mungkin ayahmu butuh waktu juga. Seperti kakek dulu. Tapi waktu terasa terlalu mahal. Aku hampir menyerah, hampir memutuskan untuk pergi jauh dan menghilang seperti Surya. 3 minggu berlalu seperti mimpi buruk. Arya akhirnya datang lagi, matanya lelah tapi penuh tekad. Aku tak bisa hidup tanpamu, Rian. Kita hadapi bersama. Di rumah, ayah memanggilku ke ruang tamu. Ibu sudah duduk di sana, wajahnya tenang. Ayah mengeluarkan kotak surat yang sudah dia perbaiki dengan selotip. Aku baca semuanya. Makan ayah. Aku takut kehilangan kamu seperti ayahku kehilangan kebahagiaannya. Air mata ayah jatuh untuk pertama kali yang pernah kulihat. Kami berpelukan, tangis kami melepaskan beban puluhan tahun. Keluarga besar perlahan mulai memahami, meski tak semua sepenuhnya terima. Ibu bahkan mulai memanggil Arya anakku pelan-pelan. Kami kembali ke Jakarta, tapi setiap akhir pekan pulang ke desa. Di bawah pohon beringin yang sama seperti di Oto Lama, Arya memelukku erat. Kita menang, Rian. Senyumnya cerah di bawah matahari sore yang hangat. Aku memandang langit, berterima kasih pada kakek yang akhirnya membebaskanku. Rahasia itu bukan akhir, tapi awal dari hidup yang lebih jujur. Apakah rahasia masa lalu selalu membebaskan kita, atau hanya membawa luka baru? Benarkah atau salah?